Tiongkok adalah sebuah negara yang keberadaannya sangat diperhitungkan di seluruh dunia. Negara ini bahkan menempati posisi kedua sebagai negara dengan ekonomi terbesar setelah Amerika. Seperti belum puas dengan pencapaian itu, kini mereka juga perlahan ingin menjadi yang terdepan dan tercepat di industri transportasi, salah satunya dengan adanya High Speed Rail yang akan menghubungkan seluruh daratan Cina. Dalam 12 tahun sejak jalur pertamanya dibuka, negara ini telah secara dramatis mengungguli negara lain dan sekarang berencana untuk menggandakan ukuran jaringan berkecepatan tinggi hanya dalam waktu 15 tahun ke depan. Mereka berencana memperluas jaringan kereta api yang dilakukan sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan urbanisasi dan merangsang ekonomi lokal. Tidak tanggung-tanggung, negara ini menargetkan untuk memiliki sekitar 200.000 km rel kereta api pada akhir tahun 2035, termasuk sekitar 70.000 km jalur kereta api berkecepatan tinggi, menurut rencana yang dikeluarkan oleh China State Railway Group. Langkah yang ambisius ini tentunya membuat seluruh dunia bertanya, bagaimana mereka akan bisa mewujudkan pembangunan dengan kecepatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dan seolah tidak pernah ada puasnya? Menurut data, dalam waktu kurang dari 1 dekade, negara ini telah membangun jalur berkecepatan tinggi yang cukup untuk hampir mengelilingi dunia, dan sistem tersebut menyambut 1,7 miliar penumpang pada tahun 2019 saja. Sebagai perbandingan, Inggris membangun jalur rel berkecepatan tinggi antara London dan Terowongan Channel pada tahun 2000-an atau High Speed 1 yang setara dengan 0,2% jaringan Cina saat ini. Jalur High Speed 2 baru pertama kali diusulkan pada tahun 2009 dan fase 1 akan selesai pada tahun 2033. Sementara Amerika Serikat memiliki satu jalur berkecepatan tinggi di timur laut, tetapi bisa dibilang jalur itu sebenarnya bukan berkecepatan tinggi, dan jalur baru California tidak akan dibuka sebelum 2029. Untuk memahami bagaimana jaringan yang mencengangkan ini muncul dan kemana tujuannya, kamu perlu melihat kisah Tiongkok modern ini. Sejak 1980-an, negara itu secara kasar menggandakan PDB-nya setiap 8 tahun. Lebih dari 800 juta orang telah dientaskan dari kemiskinan, dan antara tahun 2000 dan 2018, lebih dari 47% populasi telah naik ke status kelas menengah. Kota-kota yang jarang didengar 20 tahun lalu, sekarang menjadi kota-kota metropolitan yang luas. Di seluruh negeri, gedung pencakar langit menjulang tinggi, pabrik bekerja sama dengan aktivitas dan perdagangan yang berkembang pesat. Tentu saja ini bukan hanya karena rel berkecepatan tinggi. Jalur cepat telah memainkan peran besar dalam mempercepat pertumbuhan negara sejak 2008, tetapi sebelumnya sistem kereta berada di bawah tekanan. Dihadapkan dengan infrastruktur, perencanaan negara untuk rel kecepatan tinggi dimulai pada tahun 1990 dan jalur pertama antara Beijing dan Tianjin dibuka pada tahun 2008, memotong perjalanan antara kedua kota dari 70 menit menjadi 30 menit. Kemudian, jalur lain segera diperkenalkan, menghubungkan kota Shanghai, Wuhan, Chengdu, dan masih banyak lagi. Kereta api awal diimpor atau dibangun berdasarkan perjanjian transfer teknologi dengan pembuat kereta asing. Tetapi sejak itu, insinyur Cina telah menjadi pemimpin di lapangan. Negara ini sekarang memiliki jalur rel berkecepatan tinggi terpanjang di dunia antara Beijing dan Guangzhou. Jalur kecepatan tinggi tercepat di dunia
antara Beijing dan Shanghai dan jalur maglev komersial pertama di dunia mencapai kecepatan tertinggi 267 mph. Pembangunan rel kecepatan tinggi di Cina terus menguat. Jalur yang dibangunnya telah mempersingkat waktu perjalanan secara drastis, meningkatkan keamanan, mengurangi emisi karbon, dan memungkinkan banyak orang Cina dari daerah pedesaan atau kurang berkembang untuk mengakses kota-kota besar di negara itu. Studi juga menemukan bahwa pariwisata meningkat sekitar 20% di provinsi yang terhubung ke jaringan berkecepatan tinggi. Wilayah pesisir yang kaya, di mana kota-kota seperti Beijing dan Shanghai memiliki nominal pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi, terkadang lebih dari 2 kali lipat atau 4 kali lipat dari mereka yang tinggal di pedalaman. Beijing berharap jalur baru akan menumbuhkan lebih banyak hub regional. Pada tahun 2035, semua kota dengan populasi lebih dari 200.000 orang akan terhubung dengan kereta api dan kota dengan lebih dari 500.000 orang akan memiliki akses ke kereta api berkecepatan tinggi. Strategi tersebut juga membantu Beijing dengan keinginannya untuk mempersatukan negara. Jadi, bagaimana Cina membangun jaringan rel berkecepatan tinggi yang begitu masif, sementara negara lain terkesan terlihat tertinggal? Alasan pertama adalah permintaan. Amerika Serikat memiliki 8 kota dengan lebih dari 5 juta penduduk, India memiliki 7, Jepang memiliki 3, Inggris hanya memiliki 1, sedangkan Cina memiliki 14. Jalur Shanghai-Beijing saja melayani lebih dari 300 juta orang. Tingkat urbanisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ditambah dengan pendapatan rumah tangga yang meningkat, menciptakan kebutuhan untuk pengiriman cepat orang dan barang ke seluruh negeri. Pada saat yang sama, wilayah udara Cina yang sangat padat sering menyebabkan penundaan penerbangan dan kereta berkecepatan tinggi tidak hanya lebih murah, tetapi juga sangat dapat diandalkan. Tingkat permintaan yang tinggi memungkinkan pemerintah Cina melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi dan infrastruktur berkecepatan tinggi. Skala ambisi negara yang besar dikombinasikan dengan rencana yang kredibel untuk membangun jaringan yang begitu besar dan fakta bahwa hampir semua kereta api Cina dikendalikan oleh perusahaan kereta api Cina milik negara, berarti bahwa volume material yang tinggi dapat dipesan dan diproduksi sekaligus. Negara ini juga telah membakukan hampir setiap aspek konstruksi, tanggul, lintasan, jembatan di atas jalan, elektrifikasi, persinyalan, dan sistem komunikasi semuanya sama, dimanapun kamu berada di negara ini. Hal ini menurunkan biaya konstruksi, memungkinkan pembuatan di luar lokasi, dan memotong waktu pembangunan. Di Eropa, biaya kereta berkecepatan tinggi sekitar 25 juta sampai 39 juta dolar per kilometer, sedangkan di Amerika Serikat totalnya sekitar 56 juta dolar. Di Cina, turun menjadi hanya 17 juta dolar, 2/3 lebih rendah dari negara lain. Tentu saja, ada beberapa hal yang menurunkan biaya pembangunan. Pada tahun 2021, lebih dari 40% populasi Cina, sekitar 600 juta orang, masih hidup dengan kurang dari 5 dolar per hari dan biaya tenaga kerja yang rendah. Pembebasan tanah juga lebih mudah daripada di tempat lain, sebagian karena geografi pedesaan negara, sistem politik, dan budaya kepatuhan terhadap negara.
proses memindahkan orang dari jalur baru di Amerika Serikat menyumbang sekitar 20% dari biaya proyek, sedangkan di Cina itu hanya kurang dari 8%. Satu hal yang menarik, negara ini juga mempertahankan tarif rendah untuk kereta kecepatan tinggi. Harga tiketnya hanya seperempat dari biaya negara lain. Sekilas mungkin kita melihat bahwa pembangunan itu akan rugi, namun sebaliknya, Cina melihat dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari jaringan berkecepatan tinggi itu lebih berharga. Sebagai pengingat, pada tahun 2008, negara ini menanggapi krisis keuangan global dengan berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur berkecepatan tinggi, merangsang ekonominya, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini mungkin bisa menginspirasi negara lain untuk tetap optimis bahkan di kala krisis. Setidaknya, Tiongkok adalah bukti keberhasilan itu.